Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita diberi kesempatan bersama-sama pada kali ini untuk sama-sama kita belajar dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya lanjutkan sharing saya hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Setiap hari Engkau memberikan kami roti hidup, menguatkan kami dan menyegarkan kami. Kami serahkan sharing ini ke dalam tangan Kau, biar Roh-Mu Tuhan yang memimpin dan membimbing kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, amin. Sharing saya hari ini saya bagikan diambil dari pelajaran Bible Study JSS ya, yang setiap hari Selasa. Di beberapa minggu yang lalu, di situ dijelaskan bahwa salah satu tujuan kedatangan Yesus itu adalah untuk melepaskan kesengsaraan. Jadi ada banyak tujuan-tujuan kedatangan Yesus. Nah, dijelaskan di dalam Bible Study itu adalah salah satunya adalah untuk melepaskan kesengsaraan. Mari kita coba bahas sedikit tujuan daripada Yesus ini datang ke dunia ini untuk melepaskan kesengsaraan. Ayat yang saya bagikan itu terambil dari Lukas 2 ayat 7, saya bacakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dalam Lukas 2 ayat 7 ini disebutkan Maria dan Yusuf waktu ingin melahirkan seorang bayi laki-laki, Yesus yang sebagai fisik manusia, pada saat itu tidak ada tempat penginapan. Ya, tidak ada tempat yang layak lah istilahnya. Yang ada hanya berupa palungan. Palungan itu adalah sebuah tumpukan-tumpukan jerami yang banyak dipakai untuk makanan domba ya. Jadi sungguh suatu tempat yang ya saat itu dikatakan kurang layak. Padahal kita tahu bahwa kedatangan Yesus ini untuk melepaskan kesengsaraan manusia. Tapi kenapa justru Yesus lahir dalam konteks yang bertolak belakang, di tempat palungan ya, di tempat yang tidak sebagaimana mestinya pada umumnya saat itu. Nah, bagaimana mungkin Yesus datang untuk melepaskan kesengsaraan, sedangkan dia datang dengan dilahirkan di dalam di atas palungan ya, yang suatu tempat yang kurang layak ya. Jadi di sini kita bisa ambil suatu hikmat, suatu cerita bahwa yang menurut manusia itu sengsara, yang menurut manusia itu kurang layak, yang menurut manusia itu tempatnya tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya ada satu penginapan atau mungkin Yesus dilahirkan di istana atau Yesus dilahirkan di suatu rumah yang layak. Tapi kenapa Yesus memilih palungan? Karena di sini kita belajar bahwa yang menurut manusia sengsara, yang menurut pikiran kita adalah suatu kekurangan, suatu kekurangan layakan, tapi semua itu bisa Tuhan balikan menjadi suatu bentuk kemenangan. Nah, kita bisa lihat ya bahwa sampai saat ini yang namanya palungan itu ternyata masih tetap dipajang ya, meskipun di hotel-hotel besar, di altar-altar yang mewah. Kalau ada perayaan Natal kita bisa lihat di ujung-ujungnya mereka suka memberikan suatu tempat berupa palungan sebagai suatu contoh di mana disitulah Yesus lahir. Nah, kenapa kita tidak malu melihat palungan itu? Kita tidak malu punya Tuhan yang kok sebagai bentuk manusia dia datang dalam bentuk palungan. Ternyata palungan itu sampai saat ini menunjukkan bahwa meskipun dia datang dengan kesederhanaan, meskipun dia datang dengan kekurang layakan yang menurut manusia, tapi semuanya itu dia bisa putar balikan dengan kemenangan. Dengan kemenangan kita bisa melihat bahwa pada saat Yesus lahir dan setelah itu banyak mujizat-mujizat terjadi dengan luar biasa. Banyak orang-orang percaya, banyak kita semua umat manusia mendapatkan suatu kekuatan, suatu jalan keselamatan yang sampai saat ini pun semua orang masih mencari jalan keselamatan itu, masih mengikuti jalan-jalannya Yesus. Nah, saat ini saya ingin sharing, meskipun di tengah-tengah kesengsaraan kita, ekonomi, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan anak, pelajaran, karir dan sebagainya, yang menurut kita begitu sengsara, ada satu jalan, Yesus.
Nah, kita harus percaya bahwa Yesus yang lahir di palungan, Yesus juga yang mati di kayu salib, Yesus juga yang menang atas maut, Yesus juga yang akan menjadi kekuatan kita, yang menjadi berkat kita. Kita bisa melihat kalau palungan itu ada di hotel-hotel, di altar yang mewah, yang megah, itu menunjukkan bahwa kesengsaraan yang kita alami jika kita serahkan kepada Yesus, itu akan menjadi kemenangan. Dia mungkin akan merubah cara pandang kita. Dia mungkin akan memberikan kita kesempatan. Dia mungkin akan memberikan rencana yang lain yang menurut kita mungkin tidak baik, tapi pada akhirnya itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Kita sama-sama semangat pada hari ini. Kita jangan khawatir meskipun kita ada di palungan, meskipun kita ada di tempat yang kurang layak, tapi semuanya itu dapat diputar balikan. Dan bahkan momen-momen kesengsaraan yang kita alami, momen-momen yang akan membuat kita teringat akan kasih, kemenangan, dan kuasa Kristus. Sekian sharing saya, semoga kita semua diberkati. Dengan segala kesengsaraan kita alami, kita percaya Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, seluruh hidup kita. Terima kasih. Amin.